Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Heldayana, NPM 1978201022 dari lokal PP1. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan negara Indonesia dan negara India. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Bagian tenggara berbatasan dengan benua Australia. Bagian barat laut berbatasan dengan benua Asia. Letak geografis India terletak pada lempeng India bagian utara dari lempeng Indonesia dan Australia yang kerak benuanya membentuk anak benua India. Negara ini terletak di utara khatulistiwa antara 8 derajat dan 4 derajat sampai 37 derajat dan 6 lintang utara dan 68,7 sampai dengan 97 derajat. Bentuk negara Indonesia yang dianut Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 adalah kesatuan. NKRI adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dengan nama negara Indonesia. India sampai saat ini negara India telah memiliki 28 negara yang termasuk ke dalam negara bagian. Negara ini juga termasuk ke dalam 7 bagian teori negara yang menjadi sebuah kesatuan dan bentuk negara Federasi Republik Indonesia merupakan negara ketujuh terbesar di dunia. India juga terkenal sebagai negara berpenduduk terpadat di dunia. Ibu kota India adalah sistem pemerintahan Indonesia atau sistem politiknya. Satu, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Sistem pemerintahan India didirikan oleh Konstitusi India, yaitu Yohanes Okta, dan memerintah sebagai Uni Federal 28 negara anggota dan 7 teritori persatuan. India menerima yurisdiksi International Court of Justice. Pemerintahan terdiri dari 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cabang eksekutif dipimpin oleh presiden, yang merupakan kepala negara dan menjalankan kekuasaan secara langsung atau melintasi petugas bawahan keduanya. Cabang legislatif atau parlemen terdiri dari majelis rendah dan majelis tinggi serta presiden. Cabang yudisial memiliki mahkamah luhur pada puncaknya, 21 pengadilan tinggi dan jumlah pengadilan perdata, pidana dan keluarga di tingkat kabupaten. India merupakan demokrasi terbesar di dunia. Selanjutnya saya akan membahas sosial budaya di Indonesia. Sistem kehidupan budaya Indonesia adalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan budaya dan merupakan ciri-ciri nilai sosial, totalitas nilai, serta tata laku manusia. Indonesia harus mampu mewujudkan pandangan hidup Pancasila dari segi berbangsa dan bernegara. Sosial budaya India merujuk secara kolektif ke ribuan budaya yang berbeda dan unik dari semua agama dan komunitas yang ada di India. Bahasa, agama, tarian, musik, makanan, dan adat India berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain di negara tersebut. Sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi kegiatan bersama
Contohnya seperti gotong royong dengan mengedepankan hubungan kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik ada di tanah air Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Tujuannya agar tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sistem ekonomi di India menganut sistem ekonomi campuran, namun memiliki kecondongan pada paham sosialis. Sangat tingginya campuran tangan pemerintah dalam perekonomian disebabkan fokus berlebihan kepada pemerataan pendapatan dan kesejahteraan publik. Hal tersebut terjadi mulai tahun 1950-an pasca kemerdekaan India. Baiklah, itulah penjelasan saya sedikit tentang perbedaan negara Indonesia dan India. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.